Aduh, ini Mbak Lili, Mbak Dira. Saya jadi bingung mulainya mau dari gimana ini ya. Di share screen aja, Eh, eh, terus langsung dimulai aja, nggak apa-apa, Mas. Share screen, Mbak. Masalahnya saya nggak bisa share screen, Mbak. Bentar. Minimal 4 menit ya. Itu minimal 4 menit, Mas. Iya sih. Kayaknya sih cukup lah kita kalau 4 menit lah. Share screen. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Kelompok 10 akan menyampaikan makalah tentang bisnis intelijen versus kualitas produk dengan judul Menakar Penentu Utama Keunggulan Kompetitif Perusahaan Modern. Kami dari kelompok 10 beranggotakan yang pertama Dira Irnanda Nafi, kemudian Gading Diki Darmawan, lalu Hajid Abiu Muyasar, Ilham Haikal Akbar, Lili Pamungkas Sari, dan Gadang Prakosa. Langsung saja kita masuk kepada tema yang pertama, tentang latar belakang persaingan bisnis modern yang akan disampaikan oleh Hajid Abium Yasar. Waktu dan tempat persilahkan. Baik, terima kasih Mas Gadang. Untuk tema yang pertama ada latar belakang persaingan bisnis modern tentang tantangan perusahaan modern, digitalisasi disrupsi pasar, ekspektasi konsumen, pilihan strategis BI data driven versus kualitas produk, dilema investasi, BI mahal dan kompleks, 60% gagal, kualitas produk fondasi loyalitas, Toyota Apple, pertanyaan kritis, apakah BI atau kualitas produk yang lebih menentukan keunggulan kompetitif? Baik, dalam lanskap bisnis modern yang ditandai oleh digitalisasi, disrupsi pasar, dan meningkatnya ekspektasi konsumen, organisasi dihadapkan pada tantangan untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Dua pendekatan strategis yang menonjol dalam memenangkan persaingan adalah peningkatan kualitas produk dan pemanfaatan bisnis intelligence. Business intelligence merupakan pendekatan berbasis data yang mengandalkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional. Di era big data dan kecerdasan buatan, BI dianggap sebagai alat penting untuk meningkatkan efisiensi, memahami tren pasar, serta merespon dinamika konsumen secara real time. Mengembangkan kerangka kerja Sense Transform Drive yang menunjukkan bahwa kapabilitas BI berkontribusi positif terhadap efisiensi operasional dan kinerja organisasi melalui pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Di sisi lain, kualitas produk tetap menjadi fondasi utama dalam membangun loyalitas pelanggan dan daya saing jangka panjang. Konsep quality by design menekankan penting pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan sejak tahap awal pengembangan produk. Sejumlah perusahaan seperti Toyota dan Apple telah membuktikan bahwa diferensiasi berbasis kualitas produk dapat menciptakan posisi pasar yang kuat tanpa terlalu bergantung pada intelijen bisnis yang kompleks. Fenomena yang menarik muncul ketika perusahaan-perusahaan seperti Amazon tidak hanya mengandalkan BI untuk analisis pasar internal, tetapi juga mengembangkan praktik pengumpulan data kompetitor secara diam-diam dalam proyek seperti Project Curiosity, The Wall Street Journal 2023. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis dan menggambarkan bagaimana BI padang bisa menjadi pedang bermata dua, inovatif sekaligus kontroversial. Perdebatan ini semakin relevan ketika kita melihat bahwa tidak semua perusahaan yang sukses secara teknologi mampu mempertahankan kualitas produk, dan sebaliknya tidak semua produk berkualitas tinggi mampu bertahan dalam persaingan jika tidak didukung oleh analisis pasar dan strategi bisnis berbasis data. Next, Mas Gadang. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini, apakah BI lebih menentukan keunggulan kompetitif daripada kualitas produk? Apakah kualitas produk tetap relevan meski perusahaan adopt BI?
Tujuan penelitian, menganalisis dampak BI versus kualitas produk terhadap keunggulan kompetitif. Mengevaluasi keberlanjutan bisnis berbasis kualitas produk di era BI. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan dari rumusan masalah di atas. Yang pertama, analisis dan mengevaluasi peran bisnis intelligence dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan dengan kualitas produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan BI yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data bisnis mampu memberikan dampak strategis terhadap posisi kompetitif perusahaan di pasar. Selain itu, penelitian akan menelaah apakah BI dapat menjadi faktor dominan dalam keberhasilan bisnis dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada peningkatan kualitas produk. Yang kedua, untuk menilai apakah kualitas produk tetap menjadi fondasi utama dalam memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang, meskipun perusahaan telah mengadopsi bisnis intelligence. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran kualitas produk dalam mempertahankan loyalitas pelanggan, menciptakan reputasi merek, dan menjaga keberlangsungan bisnis, khususnya dalam konteks perusahaan yang juga mengadopsi BI sebagai bagian dari strategi digitalisasi mereka. Mungkin dari saya itu bisa dilanjutkan Mas Gadang. Saya kembalikan ke Mas Gadang. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Hajid. Kita lanjut di tinjauan pustaka yang nanti akan disampaikan oleh Dira Irnanda Nafi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu terkait business intelligence, kemudian terkait kualitas produk dengan keunggulan kompetitif. Yang pertama, terkait business intelligence adalah serangkaian proses alat dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data guna menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis. Fungsi dan tujuan bisnis dari intelligence itu sendiri memberikan pengetahuan kepada pengguna agar dapat mengambil keputusan yang efektif dan tepat waktu. Fungsi dari BI sendiri eh, meliputi pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber, analisis data untuk menemukan pola, tren, dan insight. Visualisasi data dalam bentuk dashboard, laporan, dan grafik interaktif. Mendukung proses pengambilan keputusan strategis maupun internasional. Operasional. Manfaat dari BI bagi organisasi sendiri antara lain pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu dengan BI menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung keputusan bisnis yang strategis. Selanjutnya, efisiensi operasional seperti menyederhanakan proses pengumpulan dan analisis data sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Poin kedua adalah kualitas produk. Kualitas produk itu sendiri sebagai sejauh mana suatu produk memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan harapan konsumen. Menurut Ciptono tahun 2015, kualitas produk adalah kemampuan untuk menjalankan tugasnya, mencakup daya tahan, keandalan, kinerja, kemudahan, perbaikan, serta aspek desain dan estetika. Indikator kualitas produk menurut literatur antara lain kinerja atau performance, yaitu kemampuan produk menjalankan fungsi utamanya. Selanjutnya ada features, berupa karakteristik tambahan yang meningkatkan daya tarik produk. Adanya juga kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification yang berupa tingkat kesesuaian produk dengan standar yang ditetapkan. Adanya durability, reliability, serviceability, sama aesthetics. Dan juga perceived quality, seperti persepsi konsumen terhadap keunggulan produk secara keseluruhan. Peran business intelligence dalam pengendalian kualitas produk dengan menyediakan sistem pengolahan data yang mendukung pengambilan. Baik, selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Pengertian dari keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dibandingkan pesaingnya, baik melalui harga yang lebih rendah, produk yang lebih unggul, maupun pelayanan yang lebih baik.
Faktor-faktor pembentuk keunggulan kompetitif terdapat seperti strategi bisnis yang tepat, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan pengetahuan atau knowledge management, dan pemanfaatan teknologi dan informasi komunikasi termasuk business intelligence. Peran business intelligence dalam keunggulan kompetitif memungkinkan perusahaan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan bisnis. Dengan ini, perusahaan dapat menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen secara lebih akurat, memantau dan mengoptimalkan kinerja operasional secara real time, mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan mengantisipasi perubahan pasar, dan juga mengambil keputusan berdata yang lebih informatif dan minim risiko. Dari saya, Dira Irna dan Evi sudah selesai. Silakan Mas Gadang. Terima kasih, Kak Nafi. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan ke analisis satu yang nanti akan disampaikan oleh Lili Pamungkasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Gadang. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait argumen BI sebagai keunggulan kompetitif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Business Intelligence atau BI adalah suatu sistem yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. BI sendiri bekerja dengan menggabungkan data historis, analisis prediktif, dan juga visualisasi kinerja, sehingga manajemen bisa melihat gambaran menyeluruh tentang kondisi perusahaan. Hal ini membuat keputusan tidak lagi hanya dibuat berdasarkan intuisi atau pengalaman semata, namun benar-benar diambil dari kondisi nyata perusahaan. Contohnya, seperti yang dilaksanakan oleh PT Hasnur Group, yaitu mampu meningkatkan efisiensi dalam pengadaan suku cadang berkat menggunakan BI, sehingga proses analisis yang tadinya mingguan bisa dilakukan setiap hari. Secara strategis, BI memberikan banyak manfaat dari sisi responsivitas. Misalnya, BI memungkinkan analisis pasar secara real time, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dari sisi inovasi, Netflix dan Amazon menggunakan BI untuk menyesuaikan produk mereka dengan preferensi pelanggan, seperti yang sudah kita lihat bersama di Netflix, sehingga konten-konten yang diberikan dan rekomendasinya lebih tepat sasaran sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan pelanggan. Sementara itu, dari sisi efisiensi, perusahaan seperti PT Metito berhasil mengurangi biaya logistik sebesar 23% karena penggunaan dashboard BI yang efektif. Jadi, dari beberapa studi kasus itu, BI terbukti membantu perusahaan bertahan dan unggul dalam persaingan yang ketat. Selanjutnya, Bisnis intelijen juga berperan besar dalam mendorong transformasi digital yang berkelanjutan. BI digunakan oleh berbagai jenis perusahaan, mulai dari UMKM hingga perusahaan global. Di sektor UMKM, BI membantu menganalisis preferensi pelanggan dan membaca tren pasar, seperti yang dijelaskan oleh Soeharto dalam penelitiannya. Di level global, seperti Amazon, menjadi contoh sukses bagaimana BI diintegrasikan ke dalam suatu rantai pasok dan logistik yang memungkinkan adanya prediksi permintaan yang lebih akurat dan efisien. Peran BI kini sudah jauh lebih berkembang dari yang awalnya hanya dianggap sebagai alat bantu teknis, kini menjadi komponen strategis utama dalam bisnis. Beberapa hasil nyata dari pemanfaatan BI antara lain peningkatan kepuasan pelanggan seperti yang terjadi pada PT Metito dan juga kemampuan melakukan ekspansi pasar secara tepat berdasarkan analisis geografis seperti yang ditemukan oleh Sulandri dan Putra dalam penelitiannya. Artinya, BI tidak hanya membantu operasional menjadi efisien, namun juga membentuk strategi jangka panjang yang membuat perusahaan tetap relevan dan unggul dalam keadaan ekonomi saat ini. Itulah analisis pertama yang lebih membahas BI dalam keunggulan perusahaan. Untuk selanjutnya akan dibahas analisis kedua dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Lili. Kita lanjut ke analisis kedua yang nanti akan disampaikan oleh Gading. Baik, izin melanjutkan.
Jadi terkait analisis kedua ini adalah mengenai argumen kualitas produk sebagai inti keberlanjutan. Oke, next. Jadi untuk argumen kualitas produk kan secara definisi merupakan salah satu fondasi utama bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Meskipun teknologi seperti bisnis intelijen atau BIM memainkan peran penting dalam strategi bisnis modern, kualitas produk tetap menjadi elemen yang tidak tergantikan dalam membangun loyalitas pelanggan, memperkuat reputasi merek, dan mempertahankan keberlanjutan bisnis. Kemudian untuk mengapa kualitas produk adalah dasar bisnis jangka panjang, itu karena produk dengan kualitas ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tapi juga menciptakan kepuasan dan kepercayaan yang berdampak pada pembelian ulang dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Nah, kemudian berdasarkan penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, kualitas produk ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap nilai yang diterima. Ini didukung oleh penelitian dari Zaitamol pada tahun 1988 yang menyatakan bahwa persepsi nilai pelanggan terhadap produk sangat ditentukan oleh kualitas yang dirasakan bukan hanya dari harga. Oke, next. Kemudian terkait studi kasus, jadi untuk studi kasus yang akan saya sampaikan adalah beberapa contoh perusahaan yang sudah mendapatkan nama di dunia internasional, bahkan karena memang kualitas dari produk-produk yang dihasilkan memang sudah terpercaya lah. Salah satunya adalah Apple Inc. yang dikenal karena menghadirkan produk dengan desain premium, dengan keandalan tinggi dan ekosistem yang menyatu dengan baik. Pada penelitian terdahulu dari Linzmeyer pada tahun 2004 menjelaskan keberhasilan Apple tidak hanya pada inovasi teknologinya, tetapi karena pengalaman pengguna yang konsisten dan unggul dalam setiap produk yang mereka luncurkan. Oke, terus kemudian contoh berikutnya adalah Toyota. Toyota membangun reputasinya melalui prinsip perbaikan berkelanjutan dan pengendalian kualitas yang ketat. Pada contoh penelitian terdahulu oleh Liker di tahun 2004 dalam judul The Toyota Way menunjukkan bahwa sistem produksi Toyota menekankan kualitas sebagai keunggulan operasional utama. Contoh berikutnya adalah Samsung Electronics. Mampu bersaing di pasar teknologi karena konsistensinya dalam menghadirkan produk-produk elektronik dengan standar kualitas tinggi. Contoh penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Chang Park and Chai pada tahun 2010 dalam judul Total Quality Management and Business Excellence menunjukkan bahwa penerapan Total Quality Management di Samsung berdampak signifikan terhadap daya saing global mereka. Itu adalah 3 contohnya. Kemudian next. Oke. Jadi terkait loyalitas pelanggan, reputasi merek, dan kepercayaan konsumen, kualitas produk sebelumnya ya, kualitas produk memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan. Produk yang berkualitas tinggi akan mungkin mendapatkan kepercayaan konsumen. Reputasi merek pun akan terbentuk dari pengalaman pelanggan terhadap kualitas yang ditawarkan. Pernah dilakukan studi sebelumnya oleh Espagel, Vados, dan Flavian pada tahun 2008 sebagai contohnya dalam judul Food Quality and Preference menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen dan niat untuk melakukan pembelian ulang, bahkan di sektor barang konsumsi yang kompetitif. Itu adalah hasil dari analisis kedua. Boleh selanjutnya? Kemudian akan saya lanjutkan di analisis ketiga, yaitu komparasi bisnis intelijen dengan kualitas produk. Next. Bisa dilihat kalau di tabel yang disediakan ya. Untuk bisnis intelijen dan kualitas produk kan dua aspek penting dalam manajemen dan pengembangan bisnis modern. Namun keduanya memiliki fokus dan kontribusi yang berbeda terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Jadi untuk beberapa aspek yang membedakan, bisa dilihat dari definisi sendiri. Bisnis intelijen adalah sistem dan proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data guna mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan kualitas produk adalah tingkat pemenuhan spesifikasi standar dan harapan pelanggan terhadap suatu kelompok. Itu dari definisi. Untuk dari aspek fokus, untuk BI sendiri pengambilan keputusan berbasis data, efisiensi operasional, identifikasi tren, dan peluang besar.
Sedangkan kualitas produk, konsistensi, keandalan, keamanan, dan kepuasan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. Dari aspek kontribusi, meningkatkan efisiensi produktivitas, daya saing, serta mendukung strategi bisnis secara menyeluruh. Itu untuk BI, sedangkan untuk kualitas produk adalah meningkatkan loyalitas pelanggan, reputasi merek, dan mengurangi keluhan atau retur produk. Dan untuk dari segi hubungan, BI dapat digunakan untuk memantau, menganalisis, dan meningkatkan kualitas produk melalui data dan pelaporan. Sedangkan kualitas produk yang baik dapat diidentifikasi dan dipertahankan melalui monitoring berbasis BI. Oke, berikutnya. Konteks prioritas, kapan fokus pada BI atau kualitas produk. Jadi kapan BI itu lebih unggul, kapan kualitas produk itu lebih ditekankan. Terkait kapan BI lebih unggul, jadi untuk pengambilan keputusan manajerial, BI unggul ketika perusahaan membutuhkan informasi berkualitas tinggi untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam hal strategi bisnis, efisiensi operasional, dan identifikasi peluang pasar. BI menyediakan data yang terintegrasi dan dianalisis sehingga keputusan manajerial lebih akurat. Untuk poin yang kedua adalah optimalisasi proses bisnis atau analisis tren penjualan. Nah, di sini peran BI sangat penting untuk memantau dan mengoptimalkan proses bisnis secara menyeluruh, termasuk analisis penjualan, performa produk, tren pasar, terus dan lain-lain. Dengan BI, perusahaan dapat mengarahkan sumber daya dan strategi bisnis secara efektif. Keunggulan BI yang lain adalah pengelolaan data dan informasi atau integrasi multi sumber. BI unggul dalam mengelola dan mengolah data besar dari berbagai sumber menjadi informasi yang berguna dengan kualitas data yang dijaga ketat untuk memastikan hasil analisis yang valid dan dapat diandalkan. Jadi untuk BI itu tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian kapan kualitas produk lebih penting sih? Untuk beberapa poin kualitas produk, salah satu adalah membangun loyalitas pelanggan. Poin pertama adalah membangun loyalitas pelanggan. Memenuhi harapan pelanggan dan reputasi merek, kualitas produk menjadi prioritas utama ketika perusahaan ingin mempertahankan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, menjaga reputasi merek. Produk dengan kualitas tinggi mengurangi resiko keluhan, retur, dan persaingan ketat di pasar. Nah, jadi untuk poin berikutnya, terkait kualitas produk yang lebih penting kapan gitu, adalah menghindari resiko hukum. Menghindari resiko hukum dan masalah operasional. Produk yang berkualitas rendah dapat menimbulkan risiko tuntutan hukum dan masalah operasional yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, fokus pada kualitas sangat krusial untuk menghindari konsekuensi negatif tersebut. Terus, keberlanjutan jangka panjang atau reputasi merek. Keberlangsungan bisnis jangka panjang dalam industri manufaktur dan produksi kualitas produk yang lebih baik penting daripada kuantitas semata karena produk yang buruk dapat merusak reputasi dan menyebabkan kerugian jangka panjang. Itu untuk poin-poin dari analisis kedua, jadi terkait hubungan dan perbandingan BI, business intelligence dengan kualitas produk. Untuk bab berikutnya, saya kembalikan ke Mas Gadang. Terima kasih, Kak Gading. Untuk poin selanjutnya yaitu kesimpulan, sinergi, bisnis intelijen, dan kualitas produk. Kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa baik bisnis intelijen maupun kualitas produk memiliki kontribusi yang signifikan dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. BI memberikan kemampuan kepada perusahaan untuk mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat, efisien, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Di sisi lain, kualitas produk tetap menjadi faktor fundamental dalam membangun kepercayaan, loyalitas pelanggan, dan reputasi jangka panjang. Namun, konteks persaingan bisnis modern
Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila perusahaan mampu mengintegrasikan kedua aspek tersebut secara sinergis. Artinya, BI harus dimanfaatkan tidak hanya untuk tujuan analitik dan efisiensi internal, tetapi juga untuk mendukung perbaikan dan inovasi kualitas produk secara terus-menerus berdasarkan preferensi dan kebutuhan pasar. Saran. Saran untuk perusahaan yang pertama adalah mengintegrasikan sistem BI dalam setiap lini proses bisnis, khususnya dalam proses kontrol kualitas dan pengembangan produk. Yang kedua, melakukan pelatihan sumber daya manusia dalam penggunaan BI agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan wawasan yang dihasilkan dari data. Tiga, tidak hanya mengandalkan teknologi semata, tapi tetap menjaga meningkatkan kualitas produk secara konsisten dengan pendekatan total quality management. Lalu yang keempat, membangun budaya perusahaan yang berorientasi pada data atau data-driven culture, sekaligus menjaga fokus pada nilai dan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, yaitu pendapat. Kami dari kelompok 10 sebagai penulis berpendapat bahwa dalam era digital ini, BI bukan sekedar alat pelengkap, melainkan sudah menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan yang ingin bertahan dan unggul dalam pasar yang sangat kompetitif. Akan tetapi, kecanggihan teknologi tetap harus didukung oleh produk yang benar-benar memiliki kualitas tinggi dan relevansi pasar. Perusahaan yang berhasil adalah mereka yang tidak hanya memahami data, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi produk dan layanan yang unggul dan bernilai bagi konsumen. Berikut presentasi dari kami, kelompok 10. Di bagian akhir ini, tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Vesa, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengaktualisasikan diri melalui makalah ini dan tugas presentasi ini. Di akhir kata, kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.